Jack Ma aja nggak gabung ke PKC kan, Jack Ma. Nggak gabung, pengusaha-pengusaha itu ya mereka mau berdagang, bukan mau jadi anggota apa namanya partai komunis kan sebetulnya. Bukannya gabung ya Jack Ma ya? Ya bergabung tapi mereka bukan sebagai anggota yang aktif ya. Ya bukan pengurus ya. Tidak mengurusi urusan PKC gitu. Oke, tapi lu mau nggak mau kalau mau jadi someone di China ya harus anggota partai gitu. Ya kontributor ya, berkontribusi lah. Oke, berarti memang pusat demokrasinya itu ada di partai politik gitu ya, bukan di negara gitu. Oke, berarti memang ini soal perspektif ya berarti ya bro ya. Bisa jadi soal perspektif. Iya, maksud gua kalau kita kan demokrasi kita itu terjadi di level negara gitu. Ya. Jadi di level state kita buka pilihan, kita berikan pilihan kepada semua orang untuk terlibat dalam memilih pilihan yang sudah dipilihkan oleh partai politik gitu. Ya kan? Nah, terjadilah di level negara gitu. Jadi legitimasinya langsung dari masyarakat gitu. Ya. Nah, sementara di China itu demokrasinya itu dilakukan di level partai politik. Ya, tapi di level negaranya tidak sedinamis apa yang terjadi di level partai politik gitu. Ya, betul. Ya, kalau kita kan di partai politiknya nggak terlalu dinamis sebenarnya. Iya kan? Ya kan pasti orangnya itu aja udah partai kan dari dulu kan. Tapi kalau lu pakai terminologinya Robert Dahl itu jelas bilang bahwa salah satu indikator demokrasi itu harus ada pergantian kekuasaan. Nah pada posisi itu sebetulnya Cina nggak ada pesaing kan, PKC kan nggak ada pesaing kan. Kalau kayak di Amerika atau Inggris kan ya partainya kan nggak ganti-ganti kan, tergantung mood dari voters kan, mau milih mana nih gitu kan. Ya itu maksud gua. Jadi kita ini demokrasinya berpikirnya bias barat gitu. Iya dengan ukuran yang kita pakai Robert Dahl segala macam, Barrington Moore segala macam gitu kan. Iya kan. Nah tapi ini dia menawarkan alternatif lain sebenarnya dalam cara pandang mengenai demokrasi. Ya kita demokratis, mereka dibilang nggak demokratis juga kali nggak terima gitu ya bro. Iya betul. Iya kan. Sistem itu ya Vietnam. Kemarin gue lihat obrolan lu sama Prof. Zulfikar kan nyinggung soal Vietnam kan. Vietnam itu sebetulnya kayak Cina kecil. Cina di Asia Tenggara, jumlah penduduknya 90 juta, partainya satu, ekonominya dua sistem. Gitu loh. Ada sistem ekonomi pasar, tapi juga ekonomi planningnya jalan, BUMN-nya banyak gitu loh. Ya eksperimen ya, dan Vietnam itu kan bordernya kan berbatasan langsung dengan Cina, jadi mereka dapat pengaruh lah. Ya, kalau Zulfikar Amir kemarin mengatakan bahwa partai politik, negara lah yang menjadi pusat inovasi di Singapura katanya. Iya kan, bukan ya jangan-jangan Singapura emang nggak butuh pengusaha macam Apple katanya kan. Iya kan. Nah kalau di China berarti partai sendiri itu ya, partai yang menjadi pusat inovasi dan segala macamnya itu ya pemikiran dan lain-lain gitu ya. Ya, gua rasa sih ya seperti itu ya yang bekerja. Tapi hal yang menarik juga menurut gue ini kemampuan dari Partai Komunis Cina itu membuat struktur politik yang mampu melanggengkan kekuasaan. Misalnya gini, yang gue pelajari juga di Cina itu kalau ada universitas misalnya, Universitas Peking misalnya, atau Universitas Tsinghua misalnya, itu ada struktur organisasi universitas, ada rektor segala macam, tapi ada organisasi bayangannya itu juga, yaitu Partai Komunis di wilayah itu, gitu loh. Jadi mereka tuh punya dua sistem sebetulnya. PKC-nya ini menguasai banyak hal, dan mereka tuh shadowing lembaga-lembaga publik seperti universitas, sehingga mereka bisa berjalan seiring sesuai dengan kepentingan national goal-nya mereka tentunya. Nah, ini juga pertanyaan bro, bagaimana sebuah supremasi sipil itu kuat, itu tidak lepas dari dukungan militer gitu. Di Cina kita
nyaris nggak lihat adanya perlawanan dari kelompok militer gitu sejauh ini gitu. Ya, ya Ya, karena di memang Myanmar terjadi kan sekarang kan kudeta militer gitu. ya, ya karena menurut gua PLA, People Liberation Army yang ya itu bagian dari China itu PLA itu ya di bawah Partai Komunis sih. Jadi Xi Jinping sekjen, jadi posisi sipilnya dia Presiden Republik China, kenegaraan ya. Di partai dia sekjen komunis, Partai Komunis China. Tapi di tentara dia panglima tertinggi. Dan PLA itu ya menurut gua caranya gimana supaya bisa atur oleh politisi dari PKC, ya mereka dikasih mainan alutsista lah. Lu lihat aja budgetnya budgetnya Ya salah satu yang paling gede di dunia. itu gede banget. Dan yang bisa ngerilis budget Cina itu kita nggak punya data original dari mereka loh. Kita cuma bisa ngambil dari Kementerian Pertahanan Jepang yang terus mantau. Ini Cina nih berapa sih budget militer? Berapa sih ini? Mereka nggak pernah publik, nggak pernah tahu. Malah Jepang yang lebih care ya. Ya, karena Jepang kan berbatasan langsung dengan dia. Jadi ya People Liberation Army itu tapi gini ya, gua tuh kalau ngelihat perang sebetulnya kita boleh lihat Cina ini beda dengan Jepang. Jepang tuh pernah terjun ke perang dunia. Cina nggak pernah. Iya, mereka makanya. pernah perang di antara mereka itu pasti. Ya, brother kill brother kita pun pernah. Iya, tapi mereka tidak pernah teruji sebetulnya untuk perang melawan kekuatan lain gitu loh. Jadi sebetulnya ya nggak tahu, mungkin secara intentionally mereka pengen melindungi low profile itu seperti yang disarankan oleh Deng Xiaoping ya. Ya jangan-jangan karena memang kalau mau perang ya di semua negara ada Cina juga bro. Iya kan? Iya kayak Batman. Gue di sini bilang gini, di sini kan semua wajib wamil, di sini wamil sih. Dan profesor gue cuma bilang gini aja. Sebenarnya kita kalau suruh perang juga ya lu aja deh yang maju, gue gak mau. Sebenarnya juga gak ada yang mau perang di sini. Tapi kalau gue pertama kali di sini yang gue amati itu pesawat udara itu tiap hari selalu mereka patroli. Karena ini kan batasan langsung dengan China ya. Cuma dipisahin sama selat doang gitu. Jadi mereka memang sangat sangat aware lah, sangat waspada ya, alert gitu. Namun ini ada pertanyaan, kenapa China nggak menyerang langsung Taiwan? Beda dengan Hong Kong. Karena Taiwan tuh punya di undang-undang internal mereka punya fakta dengan Amerika. Jadi kalau mereka diserang sama China tanpa alasan yang jelas, misalnya awalnya Taiwan yang memprovokasi China, terus China serang balik. Ini enggak, situasi China langsung menyerang, ya Amerika bakal bantu. Jadi mereka sebenarnya ya Taiwan ini proksinya Amerika lah. Iya. Kayak Korea Selatan lah ya. Jadi Korea Selatan dikelilingin lah China ini kan. Sama proksinya Amerika termasuk Jepang sendiri kan. Ya, nah ini bro, satu lagi bro. Kemarin tuh gue sempat baca berita bahwa ada pemerintah Jepang memberi insentif terhadap pabrik-pabriknya yang pindah dari China ke negara lain. Tahu nggak lo? Ya. Jadi dunia karena COVID ini menyadari bahwa jangan taruh semuanya di satu keranjang yang sama lah gitu. Ya sebenarnya pemerintah Taiwan melalui New Southbound Policy ya, mereka juga mendorong sebetulnya untuk relokasi pabrik mereka tuh ke Asia Tenggara sebetulnya. Karena pertama mereka kan Taiwan melihat bahwa Cina ini ada dengan Donald Trump kan, ada trade war yang belum tahu kapan selesainya. Kalau kita lihat sekarang Biden juga kan sebetulnya approach-nya masih nggak berubah terhadap China. Cuma ya Biden nggak kayak Donald Trump aja gitu loh, yang lebih hawkish gitu, dia mungkin lebih dovish gitu. Tapi sebenarnya juga mereka tahu bahwa China ini harus nggak bisa dikasih keleluasaan lah seperti dulu gitu. Approach terlalu lembek sama China juga mungkin salah ya. Mereka itu gampang gitu. Nah kalau ya sangat mungkin sebetulnya Indonesia dan juga Asia Tenggara pada umumnya sebetulnya itu yang mengambil peluang itu gitu untuk. Tapi kan China kan udah nawarin Belt and Road Initiative kan negara-negara Asia Tenggara. Nah itu kan sebetulnya diplomasi
diplomasi hutang Cina investasi ya bentuknya yang mesti kita sadari gitu loh. Iya. Dalam artian ya jangan sampai kayak Sri Lanka kan kita dengar pangkalan apa namanya bikin pelabuhan nggak bisa dibayar ya diambil sama pemerintah Cina jangan sampai kejadian seperti itulah untuk Asia Tenggara karena menurut gua visinya ASEAN untuk menjadi kawasan yang damai terbuka itu yang harus didorong ya harus terus didorong karena kalau perang kan sebetulnya nggak ada yang untung ya perang pasti lose kan nggak mungkin win kan posisi Gimana? ya perang itu kan selalu lose kan posisinya Iya. Nggak pernah win kan atau win lose gitu selalu posisinya selalu lose Ya kalau buat tapi bagi para realis kan gitu. All is fair on the name of love and war. Gitu bro. Ini menarik banget di obrolan kita nih. Ini kayaknya bro, gua harus riset lebih dalam dulu soal Cina bro. Oke, siap. Biar kita bisa berdialektika lebih banyak dari tadi kan gua aja yang dengerin lu nih. Ya salah satu menurut gue ini juga mantap sih. Juga kawan dengan One China Policy misalnya topik menarik juga sebenarnya posisi Indonesia terhadap Taiwan tuh gimana sih sebenarnya dengan One China Policy gitu. One China Policy ini kan Taiwan di posisinya kan tersudut kan jadi dia nggak diakui sebagai negara oleh banyak negara tapi perdagangannya masih tetap boleh gitu. Nah, kalau kita ngundang investor kita ngundang ngasih karpet merah buat mainland apa kita nggak boleh berdagang atau ngasih undang karpet merah dengan Taiwan juga. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Iya, padahal dulu kita seneng banget tuh FC kan Taiwan kan itu kan. Itu hal yang gue tanya juga kenapa nggak ada lagi kelanjutannya setelah FC. Ya karena udah ada Korea bro sekarang bro. Korea itu muterin duit Cina juga itu Tencent tuh. Ya. Iya kan itu kan duitnya Cina juga. Tencent naruh duit di iya di K-pop itu dia naruh bro sama Spotify. Oke. Spotify juga ya? Iya Tencent juga di Tesla lu pikir nggak ada Tencent? Ada Tencent di Tesla. Ya ada di mana-mana ya. Iya jadi Cina itu ada di mana-mana buah meja lu tuh ada Cina tuh pasti itu. Oh ya lu lagi di Cina ya. Tapi hubungan dagang kedua negara ini gimana bro? China dan Taiwan nih bro? Ya mereka punya namanya ACPA ya, Economic Comprehensive Partnership Agreement. Itu ditandatanganin kalau nggak salah itu udah 20 tahun sebenarnya, tahun 1991 ya kalau nggak salah ditandatangani. Ya sementara ini masih baik-baik aja, tapi kan sekarang yang berkuasa Tsai Ing-wen, partainya namanya Democratic Progressive Party. DPP ini lebih pengen sebetulnya identitasnya sebagai orang Taiwan, sebagai orang Cina. Jadi siapa Anda? I'm a Taiwanese, gitu. I'm not a Chinese, gitu. Dan guru-guru gue juga banyak kan gitu. Pokoknya kalau perilakunya aneh-aneh gitu di Amerika, gue kan Taiwan, lu Cina, gitu. Jadi dia udah mau buat distinksi itu. Yang kacau gitu. Oh, itu orang Cina tuh, kita sih orang Taiwan, bukan orang Cina. Jadi mereka pengen independen lah. Tapi kalau hubungan dagang antara kedua negara, Taiwan coba untuk mengurangi ketergantungan terhadap Cina. Taiwan ini kan banyak kan ekspornya intermediate input. Misalnya apa? Foxtron bikin semiconductor. Tapi mereka banyak juga impor dari Cina barang-barang ini pertanian sebetulnya. Barang pertanian. Satu yang gue paling ingat itu waktu itu perdebatan soal impor babi. Nah itu menarik juga karena Taiwan itu dapat banyak babi itu ternyata dari Amerika dan babinya itu digelondongin gitu loh. Babinya itu disuntik gitu loh. Iya. Suntik sama zat apa gitu yang katanya di Eropa tuh dilarang sebetulnya zat itu. Nah jadi perdebatan tuh antara Kuomintang dan DPP sampai di parlemennya babi itu diserak-serakin gitu aja. Partai oposisinya Kuomintang marah-marah karena DPP terlalu lembek sama Amerika. Jadi babinya udah disuntik sama zat apa gitu dibolehin masuk ke Taiwan. Impor daging nih ya. Impor daging. Kalau di kita daging ya. Kalau di sini kan makanan utamanya babi. Jadi impor babi lah ngomong. Gitu. Iya politik babi. Kalau politik babi beneran di Amerika itu kan ada istilah pork barrel. Pork barrel ya.
Ya, kalau di sini literally babi ya. Nah, itu satu lagi bro, terakhir nih. Ya, Eh, apa namanya? Tadi lu sempat cerita soal apa namanya Meiji Restoration. oke. Iya, karena ternyata Meiji Restoration dengan rise-nya Jepang di tahun 90-an 80-an itu juga menjadi apa namanya sign bagi negara-negara Asia Timur lainnya. Waktu itu Korea Selatan belum kayak sekarang gitu misalnya, China belum juga kayak sekarang, apalagi Taiwan gitu. Ya, Nah, eh, apa namanya, gimana sih China itu ngelihat Jepang ketika mereka rise dulu gitu loh. ya. Ya mereka merasa mereka coba untuk mengejar ketertinggalan sebetulnya. Jadi di Jepang, di China juga ada restoran Meiji. Tapi gue lupa ya nama pencetusnya siapa gitu. Itu mereka mencoba mengejar dari Jepang, tapi ya nggak berhasil. Nggak berhasilnya karena banyak faktor. Salah satunya karena ya Jepang udah lebih dulu gitu kan. Ibaratnya ada kalau di teori sejarah itu yang lebih dulu masuk itu biasanya sudah dapat first advantage move kan. Ya yang lain ikut yang nggak akan sebagus yang pertama gitu. Hmm. Nah mereka coba meniru tapi nggak berhasil. Yang menurut akhirnya sebetulnya yang mau melakukan modernisasi ya sebetulnya kaum nasionalis ya, Kuomintang ya, karena Kuomintang itu kan merubah dari kerajaan menjadi negara modern 1901. Tapi dari 1901 sampai 1949 itu perang itu antara Kuomintang, antara nasionalis dengan komunis, gitu. Dan juga kekuatan asing ya, karena Cina ini kan pengen dikuasai oleh Rusia, karena mereka kan punya border langsung Rusia dengan Cina. Terus juga apa namanya? Trans-Siberia itu ya. Ya dari Siberia itu Rusia itu juga pengen punya pengaruh lah. Jadi balik pertanyaan tuh restorasi Meiji itu, tapi memang kalau kita lihat sejarah-sejarah dunia ya modernisasi itu penting ya karena itu yang revolusi yang merubah pola pikir orang yang kemarin lu bilang Indonesia ini nggak pernah alami selalu ada di posisi zona nyaman kan. Yeah. Dengan restoration itu kan itu sebetulnya orang sistem pendidikan, cara pandang itu kan dirubah gitu loh untuk maju ke tempat ke posisi yang lebih tinggi gitu. Nah itu tiap-tiap negara mengalami masing-masing. Dan Cina ini kan pernah dijajah Jepang kan bro? Pernah dijajah Jepang, makanya Iya. Jepang sama. Itu kok negara tetangga-tetanggaan nggak ada yang akur gitu loh bro di Asia Timur itu loh. Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Jepang gitu, Taiwan, Cina gitu. Nah kemarin itu Hong Kong juga tuh Jackie Chan tuh bro. Ya, yang ngikutin nggak lu Jackie Chan tuh? Ya. Yang dia takut kehilangan screen kan. Jadi dia dukung Partai Komunis Cina gitu. Ya menurut gue orang sini kelihatan orang Asia Timur pada dasarnya kan mereka masyarakat yang homogen ya. Ada ekonom yang mengukur fraksionalisasi etnik ini di Asia Timur itu paling homogen sebetulnya masyarakat. Ini sebenarnya menarik dan gue belum tahu jawabannya. Paradoksnya adalah mereka homogen tapi mereka nggak saling akur gitu loh. Itu kan menarik sebetulnya. Kalau homogen kan harusnya lebih gampang akur kan. Iya betul. Justru malah ini karena homogen mungkin karena terlalu homogen jadi mereka nggak saling percaya. Mungkin ada pengaruh sejarah maksudnya. Karena dulu masing-masing kekuatan itu pernah saling bersaing zaman kerajaan, terus zaman modern masih dilanjutin gitu persaingan itu. Iya kan, dan apa namanya ya soal Jackie Chan aja kemarin tuh dikutuk dia dan apa namanya membuat orang Hong Kong itu distrust kepada polisi. Gara-gara Jackie Chan tuh ikon dari Police Story itu dulu kan, dengar kan? Film zaman kita muda dulu kan, zaman kita remaja gitu. Nah, menurut gue gini, maksud gue gini, ya ini situasi politiknya ini gue lihat gak jauh beda bro sama Timur Tengah sebenarnya bro, panas-panasnya gitu loh. Ya. Antar negara ini semuanya gitu, ada intervensi Amerikanya gitu kan. Gimana menurut lo? Ya kalau lu mengingat dengan Timur Tengah kan, kalau Timur Tengah kan faktornya memang
ada faktor Israel kan. Nah apa, di Asia Timur kan nggak ada sebetulnya, itu nggak ada yang dulu jadi common enemy lah. Sebenarnya common enemy boleh dibilang seperti Jepang, sebenarnya common enemy. Jepang pernah jajah Korea, jangan lupa. Yeah. Taiwan itu juga pernah dijajah sama Jepang sebetulnya. Pernah juga kan? Pernah dijajah juga sama Jepang. Peninggalan-peninggalannya banyak itu di dekat kampus gua tuh ada kayak apa namanya bangunan kuil kayak Jepang gitu. Ya tapi kalau untuk khusus Taiwan, yang gua tahu ya mereka tuh memang sama Jepang coba, karena Jepang ini juga bisa selain Amerika, mereka juga butuh berteman dengan Jepang untuk melawan sama Cina sebetulnya. Cina. Ya, mereka jaga hubungan baik lah Taiwan dan Jepang. Di sini ada kayak pohon beringin besar namanya banyan di Banyan Garden, itu ditanam sama Raja Akihito ya. Raja Akihito perlambang persahabatan Taiwan dan Jepang. Iya, tapi jajah-jajah. Nah, kenapa? Tapi pernah menjajah, habis itu bersahabat. Iya, ini biasa ini bro, kayak hubungan cewek cowok yang cowoknya menjajah ceweknya gitu di KDRT, dipukulin gitu kan. Habis itu berdamai ngajak bersahabat gitu. Ya, itu mau gimana lagi, mau perang. Tapi memang bedanya dengan Timur Tengah menurut gua, orang-orang Asia Timur itu pada dasarnya orang-orang yang harmonis buat gue. Orang-orang yang tidak mencari, tidak dari awal itu tidak berseteru gitu loh. Maunya berseteru gitu dari awal. Kan ada orang yang kalau lihat ini gue perhatiin aja kayak orang India sama orang Pakistan. Kalau di forum-forum internasional, mereka kalau ketemu itu udah pasang kuda-kuda gitu loh. Paham nggak Mas Gari? Jadi orang Pakistan kalau orang Pakistan ngomong ya si Indianya pasti kontrari terhadap itu gitu. Iya, walaupun mereka sebenarnya mungkin setuju-setuju aja sebenarnya. Pokoknya gue mau beda aja bro gitu. Iya. Nah kalau di sini gue lihatnya orangnya nggak kayak gitu nih. Orangnya tuh lebih ya slow aja gitu loh. Nggak kayak seperti contoh tadi ya. Gue bilang India sama Pakistan, udah itu kalau udah Pakistan yang ngomong ini pasti Indianya beda aja. Gue nggak mau sama gitu. Gue nggak mau sama-sama lo gitu. Dan bahkan gue sama temen gue orang Jepang, lu mungkin gue pernah kenalin nama Kei Nishikawa ya. Sekarang dia di kedutaan Jepang di Jakarta. Kei pernah cerita begini, orang Jepang itu benci nasionalisme. Gitu karena pernah di dalam sebuah era sejarah itu kan nasionalisme mereka itu meluluh lantakan persahabatan antar negara di Asia Timur itu gitu. Dan satu lagi mungkin nah ini kan minimal ada berapa tuh, China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan gitu ya. Nah menurut lu ini konstelasinya dia konsisten terus atau perkawanannya by issue? Nah ya menarik ini, menarik. Pertanyaannya menarik. Dan menurut gua sangat by issue. Jadi soal military rising gitu ya, itu semua sepakat musuhin Cina pasti. Kalau dengan kuota militer sekarang ini, Taiwan dekat ke Jepang bangun aliansi dengan Korsel gitu. Sebetulnya Korsel juga karena kan dia mau ngadapin Korea Utara kan. Ya, sebetulnya menurut gua by issue, dan sekarang ini boleh dibilang ya siapa yang menjadi lead ya Cina sebetulnya dalam banyak hal. Cina yang ditunggu sikapnya adalah dari Beijing. Gue nggak tahu setelah COVID ini mungkin apa ada perubahan attitude ya penanganan COVID dan segala macam ini. Apalagi ada vaksin kan, ada diplomasi vaksin, diplomasi segala macam itu. Gue belum bisa menerawang, tapi gue rasa sih ya memang by issue gitu. Ya ada isu-isu tertentu yang mungkin Korea sama Jepang gabung, Cina sama Taiwan malah mesra gitu misalnya. Bisa jadi. Cuma misalnya gini ya, sekarang RCEP misalnya yang baru ditandatangani, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, itu kan Cina sponsornya kan. Semua Asia Timur kecuali Taiwan itu diajak, Jepang diajak, Korea diajak, Cina jadi sponsor, Taiwan nggak boleh masuk, gitu loh. Jadi benar-benar by issue, gitu loh. Nah, itu apa yang tadi lu bilang? RCEP.
Regional Economic Comprehensive Partner. Itu apa itu isunya? Hah? Apa isunya itu isinya? Isunya itu membuat blok perdagangan sebetulnya. Jadi itu kan pesaingnya dulu kalau lu ingat zamannya Obama ada TPP, ingat nggak? TPP, Trans-Pacific Partnership. Kalau TPP itu sponsornya Amerika. Nah ini saingannya TPP. RCEP, tapi RCEP ini kata banyak orang tuh sebetulnya cuma luas aja nih. Jadi tuh segala macam hal dimasukin, tapi nggak dalam. Beda dengan TPP. TPP itu nggak terlalu banyak isunya, soal perdagangan juga, tapi dia liberalisasinya sampai dalam, sampai macam-macam lah, gitu loh. Tuntutannya macam-macam. Kalau RCEP ini dan RCEP, kenapa Indonesia punya waktu? Menurut gue sih, dibandingkan kita ngurusin impor beras ya, yang selalu berulang, itu lebih baik tuh Kementerian Perdagangan tuh cobalah ngurus soal RCEP gitu. Maksudnya 2 tahun lagi kita tuh harus ratifikasi loh. Kan baru disahkan tahun 2020 kan, 2021, 2022 itu siapin gitu loh. Maksudnya jadi jangan lagi orang Indonesia tuh mentalitasnya kalau persaingan tuh begitu kalah nyalain orang kan. Gitu. Jangan-jangan lu sendiri sebetulnya nggak nyiapin gitu loh. Iya. Ya kan kayak Vietnam berbenah. Makanya mau Vietnam, wah kita mau gabung nih RCEP, kita berbenah urusin apa yang pasti, karena perdagangan memang nggak mungkin menguntungkan semua orang. Pasti ada loser kan. Ya winnernya itu yang harus didorong, losernya harus dilindungi kan gitu kan. Tapi lu jangan menolak perdagangan dunianya kan, jangan menolak perdagangan globalnya gitu loh. Betul, karena kalau nggak ada kompetisi nggak jalan semuanya. Iya, seperti perdagangan ya itu RCEP itu kita punya waktu lah sebetulnya 2 tahun. Tapi ada yang bilang bahwa yang paling untung dari RCEP itu secara persentase Cina, karena Cina yang punya akses nanti ke Korea. ASEP apa? ASEP? Regional Comprehensive Economic Partnership. Oke, itu Taiwan nggak masuk ya? Taiwan nggak masuk, nggak diajak. Seperti yang lu bilang, itu tergantung isunya apa ini. Iya. Karena Taiwan Amerika nggak diajak dia. Kayak gue bilang ke Iman Safi kemarin, lu itu dulu sama Pange itu kayak Soekarno sama Hatta man. Gitu. Terus ke Pange gue ngomong, kata Pange gini, siapa yang Soekarno-nya tergantung siapa yang bawa proyek, kata gue. Kalau lu yang bawa proyek, lu yang Soekarno-nya. Jadi menarik ini. Gue akan pelajari soal China karena politik Amerika sudah mulai membosankan, ya kan? Waktu inaugurasi itu gue bersama Om Andi Alivian Malarangang, Om Anto itu udah bilang dia welcome to boring America gitu. Jadi ini Amerika yang membosankan, terlihat juga dari pidatonya Biden yang sangat membosankan ketika itu. Ah ini ada baiknya nih bro, kita mulai nih otak-atik dikit nih soal Cina nih kan, ya kan? Ini menarik banget nih. Nah ini gue cuma ini ya, gue disclaimer ya buat penonton ya, lu mau ngata-ngatain gue serah lu lah. Gue berdiskusi sama Ihsan ini awalnya itu tadinya mau diskusi aja, tapi karena sayang banget nih banyak obrolan menarik, ya udah kita ngonten aja dengan sedikit bekal pengetahuan gue soal politik Cina dan Asia Timur itu. Ya, ini sedikit bekal aja bro, gitu. Ya kan, ini mohon dimaklumi, tapi untungnya Ihsan memiliki referensi yang cukup luas soal hal ini karena dia di sana gitu. Ya. Ini ibarat orang belajar mengaji bro, kalau di Masjidil Haram tentu bacaannya lebih bagus daripada kita belajar mengaji di kampung kan. Nah, ya bro, aman ya. Kapan pulang bro? Kenapa? Kapan liburan pulang? Juli rencananya. Oh Juli ya. Tunggu vaksin dulu di sini. Jadi disertasi lu soal apa? Udah ada? Rencana gue nulis soal investasi Cina di Indonesia sebetulnya. Gue ingin masuk ke nikel sebetulnya. Yang lagi ramai kan ini soal. Lagi hot tuh di Morowali, di Kalteng ya. Ya Morowali ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini, dan gue akan mengganggu lu secara rutin bro. Siap-siap lo. Karena ini permintaan umat nih. Ya kan Mas Topo ini, masyarakat total politik nih.
Oke. Ya, gue paling enggak gue ingin memberikan berbagi sama teman-teman experience gitu kan, kemewahan diskusi-diskusi kita gitu. Kalau boleh itu dibilang kemewahan, yang mana penontonnya tidak mungkin menyamai Atta Halilintar, Anda jangan berharap, atau Deddy Corbuzier gitu. Namanya barang mewah nggak banyak yang bisa nikmatin, bro. Siap. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.